Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fardani, stafsus F11181242. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batang lentur atau bagaimana sih perencanaan batang lentur itu. Perencanaan batang lentur itu meliputi 4 hal, yaitu yang pertama ada perencanaan lentur, geser, landutan, dan tumpuan. Perencanaan seringkali diawali dengan pemilihan sebuah penampang batang sedemikian sehingga tegangan lentur yang terjadi memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan kontrol terhadap tegangan geser dan lendutan. Apabila kontrol terhadap tegangan geser atau lendutan tidak terpenuhi, maka dilakukan perubahan penampang batang. Perencanaan batang lentur. Batang lentur itu direncanakan untuk dapat mendukung gaya momen lentur dan gaya geser, seperti pada persamaan 6.1. Tahanan terkoreksi adalah hasil perkalian tahanan acuan dengan faktor-faktor koreksi. Komponen struktur lentur yang memikul gaya-gaya setempat harus diberi pendetailan tahanan dan kestabilan yang cukup pada daerah bekerjanya gaya-gaya tersebut. Untuk 6.1a dan 6.1b bisa dilihat di slide yang ada di tampilan layar. Mengenai keterangan notasi, bisa dilihat juga di tabel yang sudah ada di slide. Mengenai bentang rencana harus digunakan dalam menghitung momen lentur, gaya geser, dan landutan. Untuk komponen struktur berbentang sederhana yang tidak menyatu dengan tumpuan-tumpuannya, maka bentang rencana adalah bentang bersih ditambah setengah kali panjang tumpuan pada masing-masing ujung. Takikan pada balok harus dihindari, terutama yang terletak jauh dari tumpuan dan berada pada sisi tarik. Konsentrasi tegangan yang disebabkan oleh takikan dapat dikurangi menggunakan konfigurasi takikan yang diiris miring secara bertahap daripada menggunakan takikan dengan sudut tajam. Apabila harus dibuat takikan dengan sudut tajam, maka perkuatan dengan alat pengancang perlu ditambahkan untuk mencegah timbulnya retak seperti terlihat pada gambar 6.1. Takikan pada ujung balok tidak boleh melampaui seperempat tinggi balok untuk balok masif dan 1/10 tinggi balok untuk balok gulam atau kayu laminasi struktural. Balok tidak boleh ditakik di lokasi selain daripada di ujung balok bertumpuan sederhana. Tahanan lentur balok pada setiap penampang yang bertakik, baik di sisi tarik maupun di sisi tekan, tidak boleh melampaui tahanan lentur daripada penampang neto pada lokasi yang bertakik bila takikannya berada pada sisi tekan. Bila suatu takikan berada pada sisi tarik dan momen yang bekerja di sepanjang bagian yang bertakik tersebut melebihi setengah tahanan lentur balok yang dihitung pada penampang neto minimum bertakik, maka tahanan lentur seluruh balok ditentukan oleh neto bertakik tersebut. Ini ada gambar 6.1, yaitu gambar poin A takikan pada tumpuan ujung. Bisa dilihat pada gambar bahwasanya ini model takikan pada tumpuan ujung seperti itu. Untuk poin B adalah ini contoh dari takikan miring dan penambahan alat pengencang seperti itu. Pada konstruksi sistem lantai di mana terdapat 3 atau lebih balok kayu yang tersusun dengan jarak tidak lebih dari 600 mm atau jarak pusat ke pusat, kemudian
disatukan dengan sistem penutup, maka kekuatan konstruksi tidak sepenuhnya bergantung pada masing-masing tahanan lentur satu balok. Pada sistem konstruksi ini, semua balok akan bekerja secara bersama-sama sehingga kekuatan secara sistematis lebih besar daripada penjumlahan kekuatan masing-masing balok. Apabila terdapat beban terpusat pada satu balok, maka beban tersebut akan didukung tidak hanya oleh satu balok, melainkan secara bersama-sama oleh seluruh balok pada sistem tersebut. Untuk mempertimbangkan perilaku sistem lantai ini, maka tahanan lentur acuan dapat dikalikan dengan faktor koreksi pembagian beban, yaitu sebesar 1,15. Apabila balok diletakkan secara tidur atau dimensi lebar lebih besar daripada dimensi tebal atau tinggi, sehingga menderita tegangan lentur pada sumbu lemahnya, maka tahanan lentur acuan dapat dikalikan dengan faktor koreksi penggunaan datar. Bisa dilihat dari tabel 6.1 ini. Lanjut mengenai poin 1, mengenai pengakuan lateral auto bracing, di mana balok yang memiliki perbandingan tinggi terhadap lebar lebih besar daripada 2 dan dibebani terhadap sumbu, kuatnya harus memiliki pengaku lateral pada tumpuannya untuk mencegah terjadinya rotasi atau peralihan lateral. Pengaku lateral tidak diperlukan pada balok berpenampang bundar, bujur sangkar, atau persegi panjang yang mengalami lentur terhadap sumbu lemahnya saja. Untuk balok kayu masif, kekangan yang digunakan untuk mencegah rotasi atau peralihan lateral ditentukan berdasarkan nilai perbandingan tinggi nominal terhadap tebal nominal sebagai berikut. Yang kedua adalah mengenai gaya geser. Apabila beban yang mengakibatkan lentur bekerja pada muka balok yang berlawanan dengan muka tumpuan, maka seluruh beban yang terletak di dalam jarak D atau tinggi balok dan dari bidang muka tumpuan tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan gaya geser perlu seperti terlihat pada gambar 6.2. Ya, pada gambar bisa dilihat di slide-nya langsung mengenai gambar 6.2, reduksi gaya geser sejarak tinggi balok dari muka tumpuan. Untuk lanjutan yang ketiga mengenai landutan. Selain mengalami landutan dan geser, batang lentur juga menderita landutan. Landutan pada batang lentur dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan tegangan. Batang lentur pada sistem lantai diharuskan memiliki landutan yang kecil untuk menghindari timbulnya keretakan pada penutup lantai seperti keramik. Sehingga pada beberapa jenis struktur tertentu, seringkali dimensi penampang balok ditentukan oleh pembatasan nilai lantutan, tidak oleh tegangan lentur. Seperti itu. Untuk landutan, sebuah batang lentur seperti gambar 6.4 ditentukan oleh banyak faktor seperti gaya-gaya luar yang bekerja, bentang balok, momen inersia penampang, dan modulus elastisitas lentur terkoreksi seperti dinyatakan dalam persamaan 6.14. Modulus elastisitas lentur terkoreksi merupakan hasil perkalian antara modulus elastisitas lentur dengan faktor koreksi. Untuk balok lentur dengan beban merata sepanjang bentang, landutan maksimum dihitung berdasarkan persamaan 6.15, dan untuk balok dengan beban terpusat di tengah-tengah bentang, landutan maksimum dihitung berdasarkan persamaan 6.16.
Ya itu mungkin tadi, materi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Semoga materi pada hari ini yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman yang melihatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.